Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di channel saya. Teman-teman, ini adalah CR-V generasi ketiga yang keluar di bulan Agustus 2012 ya. Jadi 1 bulan sebelum generasi keempat keluar. Nah, ini mobilnya baru dibeli beberapa bulan yang lalu, tangan ketiga. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait beberapa hal yang memang telah diganti agar mobil ini semakin fresh, semakin bagus untuk pemakaian sehari-hari ya. Jadi saat dibeli memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan selain mengecek mesin, engine dan bodi, kaki-kaki dan lain-lain serta AC. Pastikan teman-teman juga mengecek ke Honda ya, ke dealer Honda untuk melakukan general check up dari engine ya. General check up itu biayanya sekitar 400 ribuan di Honda. Nanti teman-teman akan mendapatkan semacam note atau catatan khusus dari Honda apa saja yang bermasalah dari mobil ini. Nah, pada saat saya ke Honda, catatan dari Honda itu kalau terkait engine itu tidak ada masalah, cuma catatan dia itu dari Honda itu catatannya hanya di bagian kaki-kaki saja. Dan waktu itu rekomen Honda untuk servis kaki-kaki karena tidak terlalu banyak PR-nya, itu perkiraan biayanya hanya sekitar 4 juta rupiah untuk mengganti kaki-kaki ya, karena usia kaki-kakinya sudah lebih dari 10 tahun ya. Nah, dari segi interior dan eksterior plus beberapa engine, saya akan menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan perbaikan. Sekarang mulai dari eksterior ya teman-teman. Ini eksterior depan. Hal pertama yang dilakukan oleh saya adalah dengan mengganti lampu headlamp ya. Nah, ini lampu headlampnya saya tidak mengganti keseluruhan, saya hanya mengganti lampunya saja. Jadi ini kan CR-V generasi ketiga itu dia sudah proyektor ya. Nah, jadi saya hanya mengganti lampu atau headlampnya, yang lampu utamanya dengan lampu merek Philips ya, lampu merek Philips. Itu langsung saya lakukan di dealer resmi Philips. Jadi penggantiannya di situ juga ya. Nah, biaya untuk penggantian proyektor, lampu proyektor dan lampu jauh ya, lampu senja ya. Jadi lampu proyektor, lampu utama, lampu senja, plus juga lampu fog lamp. Jadi tiga-tiganya diganti ya. Hanya lampu dim nggak saya ganti. Nah, untuk lampu fog lamp ini kebetulan saya menggunakan bohlamnya Philips yang dia bisa dua warna ya. Ini warnanya warna putih dan juga warna kuning ya. Jadi ada 3 lampu yang diganti, lampu proyektor, lampu senja dan fog lamp ya. Nah, itu untuk segi perlampuan. Masuk ke ini saya juga menambahkan stiker di lampu ini supaya lebih bening ya. Cutting stiker lampu depan dan lampu belakang itu harganya sekitar 400 ribu ya. Paket ini yang warna putih, yang belakang warnanya warna hitam ya. Plus ini juga, jadi ini dikasih stiker supaya lebih bening. Kalau yang belakang jadinya warna hitam ya, seperti ini. Ini kelihatannya seperti CR-V yang baru ya, yang ada smoke gitu ya, black smoke ya. Nah, itu saya juga mengganti ban ya teman-teman. Bannya itu diganti yang depannya saja dengan orinya ya, yakni Dweller HT Bridgestone ring 17 ya. Ini harganya sekitar 1213. Saya ganti yang depan karena yang belakang masih bagus ya. Dan itu juga direkomendasikan oleh Honda supaya mengganti bannya, karena ada 2 ban yang sudah lebih dari usianya lebih dari 5 tahun, meskipun karetnya masih tebal, tapi Honda bilang ini harus segera diganti.
Nah, selain itu saya menambahkan ini talang air supaya kalau dibuka kita bisa lebih enjoy, lebih enak. Dan saya mengganti ini ya, ini karet power window ya. Ini satu paket semua, kalau nggak salah harganya sekitar 125.000 sampai 150.000. Kenapa saya ganti? Karena pada saat kita kecepatan tinggi di jalan tol, dia berisik, anginnya masuk ke sini. Ini teman-teman bisa ntar rasakan. Ini penyebabnya memang dari sini ya. Karena kemarin kalau yang masih lama dia ada agak bolong-bolongnya. Nah, ketika diganti, alhamdulillah permasalahan mengenai agak berisik angin itu sudah keluar. Karena kalau CR-V itu kecepatannya kalau di jalan tol sekitar 120-140 itu masih enak ya. Tapi sebenarnya si kabinnya seharusnya kedap ya. Nah, karena penyebab inilah ya jadi agak sedikit banyak suara angin. Nah, saya putuskan untuk mengganti terus menambahkan ini talang air ya. Jadi solusi dua itu saya kira bisa meminimalisir suara angin di dalam. Nah, selain itu saya juga mengganti secara keseluruhan kaca film ya. Jadi kaca film depan itu menggunakan merek 3M Crystalline di full. Ini mirip dengan Honda yang sekarang. Saya melihat di dealer Honda juga mereka sudah menggunakan 3M Crystalline. Sementara untuk kaca film samping saya menggunakan 3M Nightfall. Nah, ini 3M Nightfall. Keseluruhan ini satu paket, secara keseluruhan itu sekitar 3 jutaan ya teman-teman. Jadi sekarang kondisi interior dalam itu semakin enak ya. AC juga lebih dingin. Karena kemarin meskipun menggunakan V-Cool, cuma karena usianya sudah dari 10 tahun, daya kekuatan untuk menahan UV-nya itu berkurang, terutama yang kaca depan ya. Makanya kayak kaca depan ini saya ganti dengan 3M Crystalline. Nah, pastikan teman-teman saat mengganti kaca film itu di dealer resmi 3M ya, karena 3M ini banyak juga yang palsu. Pastikan teman-teman mencari dealer resmi 3M. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari 3M ya. Nah, selain itu saya juga menambahkan ini teman-teman, sensor parking 4. Ini langsung saya pasang di dealer Honda beserta dengan kamera mundur. Nah, ini kamera mundur sama sensor parking itu ditambahkan karena orinya itu memang CR-V Gen 3 itu yang untuk 2.0 dia tidak dapat sensor parking dan juga tidak ada kamera mundur ya. Nah, ini di Honda itu sekitar 1,5an dapat yang ori seperti ini ya teman-teman dari Honda, plus sensor parkingnya plus kamera mundur. Nah, ini hasilnya juga cukup bagus karena kamera mundurnya itu ada line-nya seperti itu. Nah, selain itu saya juga menambahkan ya ini knalpot, menambahkan knalpot mufflernya doang. Ini teman-teman bisa dicek di toko online, itu sekitar 200an ya. Jadi menambah mobil ini semakin tampan ya. Tuh, terus automatically ini saya juga ganti wiper ya, wiper depan belakang karena sudah usia. Plus sebentar, saya kira kalau dari eksterior itu aja. Jadi mengganti kaca film, menambahkan talang air, plus mengganti kaca ini kaca untuk power window ya, plus menambahkan mengganti lampu depan tadi dengan merek Philips, menambahkan ini cutting stiker untuk kaca depan dan belakang, mengganti ban, sensor parking, terus kamera mundur. Nah, beberapa perubahan itu saya kira signifikan membuat mobil ini semakin nyaman ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke interior ya teman-teman.
Nah, kita nyalakan mesinnya. Nah, ini sensornya sudah nyala semua ya. Saya ulangi ya teman-teman. Jadi pastikan sebelum teman-teman menyalakan mobil matic, sebelum di start engine, sebelum diputar ke, pastikan juga mengecek ininya, sensornya ya. ABS sudah nyala, engine sudah nyala, aki, P, semua power steering ya. Setelah itu baru dinyalakan. Nah, ini suara engine-nya cukup enak. Jadi kalau engine itu sebenarnya tidak ada yang saya ganti, saya hanya mengganti semua oli ya, baik oli transmisi maupun oli mesin saya ganti, oli rem dan lain sebagainya itu saya ganti semua, karena berdasarkan hasil pengusulan dari Honda, mobil ini tidak ada masalah terkait dengan engine-nya, alhamdulillah. Karena memang pemiliknya sebelumnya juga sangat apik, dia selalu rutin mengganti oli, dan dia meskipun sudah jarang ke Honda lagi, jadi setelah dicek di Honda, mobil ini terakhir servis ke dealer resmi Honda itu di tahun 2017. Nah, kata pemiliknya itu beliau bilang bahwa saya memang nggak ke Honda lagi, saya hanya mengganti oli itu di Shell katanya. Hanya itu saja, plus dia menambahkan obat khusus untuk bensinnya. Jadi menggunakan Vertalite tapi dikasih semacam obat khusus supaya sama dengan pertama. Ya. Nah, jadi setelah saya mendapatkan mobil ini, saya langsung mengganti semua oli-oli dan cairan-cairan di dalam mobil ini. Plus saya juga langsung menambahkan full tank V-Power ya, V-Power dan atau juga Pertamax Turbo untuk memastikan bahwa mengeluarkan kerak-kerak yang ada di dalam mobil ini ya. Nah, dari segi kita nyalakan AC-nya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa AC dari mobil CR-V generasi ketiga 2.0 ini AC-nya masih yang standar ya, belum dual zone, tapi dia sudah digital juga, cuman tidak ada pengukur suhunya ya. Nah, dari segi speedometer juga yang 2.0 ini tidak ada indikator untuk suhu luar ya. Kalau 2.5 itu sudah ada indikator suhu luar. Nah, beberapa penambahan yang saya lakukan di interior. Pertama, saya mengganti head unit ini, teman-teman. Jadi head unitnya dulunya adalah GVC ya, origin GVC. GVC saya ganti dengan Kenwood DMX 200 yang sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi sudah ada Android Auto, sudah ada radio, sudah ada Bluetooth juga, sudah lengkap ya. Dan automatically dia sudah bisa menampilkan kamera mundur ya di sini. Nah, ini hasil kamera mundurnya seperti ini. Sebentar saya kedepanin dikit. Nah, ini kamera mundur seperti ini, ada tandanya ya. Kamera mundurnya sudah cukup bagus ya, dari Honda langsung. Nah, itu jadi mengganti head unitnya. Nah, selain itu juga saya menambahkan ini subwoofer kolong ya. Subwoofer kolong tujuannya supaya suaranya lebih mantap ya. Nah, subwoofer kolongnya disimpan di sini teman-teman, di bawah sini, di bawah kolong sini ya. Itu mereknya merek Intersys, harganya sekitar 1,2an. Nah, ini kamera head unit merek Kenwood ini harganya sekitar 4 jutaan ya. Selain itu juga saya menambahkan ini penambah untuk kamera menyimpan handphone ya. Plus saya juga mengganti karpet ya. Karpetnya jadi karpet comfort warna coklat ya. Secara keseluruhan dari mulai depan ke belakang kecuali bagasi ya. Ini merek comfort, dan ini membuat mobilnya menjadi semakin nyaman. Makin nyaman ya. Enak banget. Merek comfort.
Nah, selain itu saya juga membeli ini charger untuk handphone merek Lolivoly ya, sama dengan ini. Karena ini ada tiga colokan ya. Kebetulan kan colokan CR-V Gen 3 itu hanya di depan dan di bagasi belakang ya. Jadi kalau di bagasi belakang saya kira cukup jauh, makanya saya menambahkan di sini. Selain itu saya juga mengganti ini teman-teman. Semua lampu di kabin itu diganti dengan LED merek Philips ya. Ini ya, jadi lebih terang sehingga pada saat membuka pintu itu langsung terang banget ya. Nah ini kondisi di dalam ya teman-teman, setelah kita mengganti kaca film dengan 3M, itu signifikan membuat mobil ini semakin nyaman ya. Selain itu saya juga menambahkan ini kaca tambahan, kaca apa ya, ini namanya kaca yang dulunya kan kecil banget, saya menambahkan yang lebih besar. Tujuannya supaya kita bisa melihat penumpang di belakang. Sebenarnya Honda juga menyiapkan ini ya. Jadi ini kaca ini sebenarnya alat untuk bantu kalau seandainya kita ingin melihat penumpang belakang ya. Karena mobil ini ke interiornya sudah bagus, masih bagus, jadi saya tidak banyak mengganti kayak apa kulit dan lain-lain, karena memang dia interiornya masih cukup bagus ya. Masih. Oh ya, saya juga menambahkan ini teman-teman, lingkar kemudi setir. Ini saya tambahkan covernya. Tujuannya karena ini kan dia plastik ya, bukan kulit. Tujuannya supaya nggak licin. Kadang-kadang tangan saya sering berkeringat, jadi ini nggak licin kalau seandainya kita menambahkan cover setir ya. Cover setir ini cukup membantu membuat setirnya itu bersih terus ya. Itu dari segi interior. Jadi interiornya kayak gini teman-teman, masih bersih, masih fresh ya, kulitnya juga masih bagus. Yang depan juga dia masih bagus ya. Ini yang belakang kulitnya juga masih empuk teman-teman, masih enak banget. Ini pemakai sebelumnya itu beliau sangat merawat mobil ini sehingga hasilnya luar biasa. Tidak ada yang kotor di atap karena beliau juga merokok. Si jok belakang juga masih bagus ya, masih bagus, fresh banget. Sampai ini belakangnya pun dia masih belum doer kayak gini, masih bagus nih ya. Oh iya, ini saya tambahkan ini juga untuk anak saya kalau seandainya kita menggunakan mobil ini. Safety belt juga masih bagus semuanya. Kita lihat belakang. Nah, bagasi belakang juga masih bagus teman-teman. Ini ada LED belakang juga diganti ya. Masih bersih, masih fresh mobilnya. Saya kira itu dari interior ya. Jadi interior itu hanya menambahkan karpet, ganti head unit, mengganti semua lampu kabin ya dengan LED. Selebihnya nggak ada yang saya ganti karena jok dan sebagainya ini masih bagus ya. Ini head unitnya pun saya kira masih, sensor-sensor masih menyala semua teman-teman. Lihat sensornya ketika dibuka. Jadi CR-V generasi ketiga ini termasuk salah satu CR-V yang menurut saya paling nyaman ya. Dari segi safety juga airbagnya sudah 2 ya. Saya kira teman-teman bisa membandingkan review dari pemilik CR-V Gen 3
bagaimana mobil ini bisa juga masih menyaingi CR-V generasi keempat dan kelima ya, dari segi suspensi dan kenyamanan. Dari mesin juga menurut saya masih bagus ya, mesinnya itu masih cukup nyaman untuk dipakai. Dan nanti saya akan coba buka engine-nya ya teman-teman. Nah, ini suara mesinnya masih halus, kondisi mesin juga masih fresh ya. Beberapa hal yang saya ganti seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya hanya mengganti semua cairan yang ada di mesin ini, dari mulai oli transmisi, oli mesin, minyak rem dan lain-lain semua sudah saya ganti. Plus aki juga saya cek ulang ya ke aku masuk and drive ya, memastikan bahwa akunya baik. Nah, untuk engine saya menambahkan ini ya teman-teman, engine hood, cukup engine ini beli di Kitek di online, harganya sekitar 400 ribuan ya, karena dia belum ada cover engine-nya, makanya saya pakai untuk engine. Oh iya, pada saat sebulan setelah pemakaian, si AC-nya itu memang agak sedikit kurang dingin, sehingga saya minta tolong mekanik untuk ngecek AC-nya, dan saya langsung mengganti mengganti evaporatornya. Siap, tip lagi di videoin. Mengganti evaporator sama apa namanya, kondensor AC ya. Evaporator sama kondensor AC diganti. Ini lebih dingin, itu aja lebih dingin. Nah, ini juga diganti karena sudah kurang bagus. Nah, sisanya saya kira masih aman-aman saja. Nah, ini suara mesinnya. AC juga masih dingin teman-teman, lihat. Nah, ini suaranya masih bagus. Jadi yang 2.0 itu dia posisi olinya di kiri ya. Nah, kalau yang 2.4 di sini. Ini. Kalau dari segi boros enggaknya menurut saya sih standar ya, karena memang mobilnya 2000 cc, kecepatannya cukup bagus. Sangat wajar kalau misalkan, pasti wajar kalau agak sedikit boros sedikit ya, meskipun ya kita dapat 9 sampai 10 lah, jarang bisa sampai 11-12 ya. Itu jadi kalau untuk engine tidak ada yang diganti, hanya mengganti AC-nya saja ya. AC-nya kita perbaiki, evaporator sama kondensornya kita ganti baru. Jadi itu karena mungkin 10 tahun, menurut saya itu memang wajib diganti ya. Karena kemarin sempat agak kurang dingin, ketika dicek ternyata evaporatornya udah mulai agak rusak, kondensor juga rusak, jadi bisa diganti. Nah, biayanya itu sekitar 2 jutaan ya, dengan evaporator sama kondensor itu 2 juta sampai 2.500.000 ya. Oke, saya kira itu ya terkait beberapa perubahan yang saya lakukan di mobil CR-V generasi ketiga tahun 2012, dari mulai eksterior, interior sampai engine ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum.